kita itu terkadang ya sebagai kadang-kadang ya, kadang-kadang ya, sebentar tak silent dulu nih. Ya kadang-kadang kita ini sebagai masyarakat ini tidak tahu diri juga gitu loh. Ya. Tidak tahu dirinya apa? Jadi seperti apa ya? Seperti aji mumpung. Seperti aji mumpung, mumpung ada masalah, semuanya terus dipukul rata. Sepantasnya sih kita sebagai masyarakat harusnya itu adanya perbaikan Polri, harusnya kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya, harusnya. Loh, kenapa begitu Bapak Ibu? Ini loh sepanjang sejarah kan tidak pernah Polri seperti ini. Ini loh sepanjang sejarah loh. Kalau seandainya hari ini Bapak Presiden itu bersih-bersih niatnya, ya itu sudah hal yang lumrah dan luar biasa. Harusnya kita ini pantas memberikan apresiasi gitu. Bukan malah hujatan. Jadi jangan egois gitu loh jadi masyarakat. Jangan egois. Coba bayangkan nih ya, Bapak Ibu bisa bayangkan. Ketika ketika saat itu banyak sekali teror yang mengancam. Mulai dari ideologi, mulai dari teror, mulai dari politik. Lah ini ya. Seperti apa wibawa Polri saat itu? Seperti apa wibawa Polri? Ketika ada aksi damai saat itu, berbondong-bondong yang katanya jutaan manusia. Jutaan manusia datang ke Jakarta, kerusuhan di mana-mana, banyak polisi yang mati. Coba. Ada nggak kita pernah kenang tuh ada polisi mati? Karena kita juga kadang-kadang kalau berpikir kita tahu diri gitu loh. Polri itu ya ketika berjihad dalam tugasnya gugur mati, ya nggak dikenang. Nggak dikenang. Harusnya sepantasnya saat ini kita itu mengapresiasi Polri. Kita memberikan dukungan terhadap Polri sekian puluh tahun kita tarik. Sekian berpuluh-puluh tahun ini kita tarik, tidak pernah yang namanya ada pembersihan dalam badan Polri. Loh, harusnya loh kita kasih apresiasi gitu. Bukan malah kasih caci maki. Saya nggak yakin kalau semua masyarakat ini hilang kepercayaan terhadap Polri, saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Saya pribadi tetap apresiasi terhadap Polri karena apa ya? Mulai dari teroris, penjahat-penjahat kelas-kelas kakap Indonesia ini sangat tidak diragukan lagi aparatur negaranya, yaitu salah satu institusi Polri yang sudah bekerja baik. Ya. Fakta demi fakta yang terjadi mulai dari bom Bali contoh. Penanganan bom Bali, para teroris-teroris termasuk paham-paham pencegahan program-program Polri. Polri ini mengeluarkan anggaran-anggaran kegiatan. Untuk apa? Bekerja sama kepada masyarakat, kegiatan-kegiatan yang dibiayai hanya untuk apa? Melakukan pencegahan-pencegahan paham-paham ekstrim maupun paham-paham terorisme. Belum lain-lain masalah narkoba, masalah sesuai dengan divisi masing-masing. Masuk aja Mbak. Ambil dong, nggak usah masuk. Nggak usah dibiasakan masuk masalah. Iya.
sugar. Jadi nggak adil gitu loh kalau saat ini mentang-mentang ada berita-berita yang viral, lantas kita itu apa, caci maki, kita pukul rata, kita melihat polisi seperti melihat setan, kayak begitu nggak bener. Nggak bener, Pak. Anda tahu nggak saat ini pembenci Polri, ya, pembenci kepolisian saat ini sudah seperti di atas awan gitu loh. Sudah menari-nari, sudah berpesta-pesta, berpesta pora gitu loh. Seolah-olah Polri itu tidak ada baik-baiknya. Ingat, yang benci terhadap polisi mayoritas penjahat. Mayoritas penjahat. Saya perlu sampaikan itu. Jangankan kita berbicara polisi, ada oknumnya. Hal yang mulia, yang suci saja, dalam urusan keagamaan, oknum saja banyak. Itu loh agama yang dipelopori atas nama kesucian. Oknumnya saja banyak. Jadi nggak adil. Saya gemes gitu. Saya gemes. Kita jangan ikut-ikutan seperti kadrun. Kita jangan ikut-ikutan seperti kadrun. Ketika ada polisi-polisi yang memang keluar dari jalur, itu adalah oknum. Ya, kita perlu pahami. Sambo itu bukan mewakili Polri. Kebetulan Sambo adalah pejabat dari kepolisian. Dan ketika dia melakukan kejahatan, itu oknum. Itu oknum, Bapak Ibu. Saat ini ketika saling sikat dan saling sikut gitu loh. Saling hantam, karena apa? Ini semua terjadi karena politik geng Polri yang ada di atas, oknum-oknum ini. Kita doakan ini agar cepat selesai ini. Yang batil kebantai semua. Saya yakin kok Pak Jokowi itu mampulah untuk menyelesaikan. Karena saya tahu kondisi di sana, dalam kubu Polri sendiri ini banyak penjahat-penjahat seperti kejadian yang sudah terjadi. Ini saling sikat, saling sikut gitu loh. Saling dendam, saling cari aman. Kalau dia takut gak aman, orang yang mau bikin gak aman mau disingkirkan. Itu sudah terjadi saat ini di atas. Lah, yang saya maksud adalah saat ini sudah sejogjanya kita memberikan apresiasi. Ini gak pernah dibersihin, itu dari dulu. Ada oknum-oknum yang saling sikat dan sikut untuk perebutan lahan dan lain sebagainya. Bisnis dan lainnya ini di apa, bisnis konsorsium ini. Jadi saya sepakat, tetapi ingat, kita apresiasi saat ini Polri sedang melakukan pembenahan, bukan malah mendapatkan krisis kepercayaan, ketidakpercayaan. Harusnya ketika presisi ini dimulai lebih masif lagi, di saat-saat ini untuk pembenahan di badan Polri ini, masyarakat seyogyanya memberikan apresiasi. Masyarakat Indonesia harusnya memberikan aplaus lah buat Polri. Bukan malah caci maki. Nanti kalau kita nggak ini, malah jadinya kayak kadrun, ikut-ikutan sama kadrun kita. Ya. Harus dibersihkan. Kita harus kasih apresiasi. Kita kasih waktu Polri untuk pembenahan. Ya. Jangan kita pukul rata, kasihan. Kasihan saudara-saudara. Kasihan. Kita apresiasi Polri sekali lagi, teman-teman. Kita harus kasih apresiasi supaya apa? Saya hanya takut saat ini polemik yang terjadi ini dimanfaatkan sama kadrun. Ya, kadrun ini ambil kesempatan gitu loh. Untuk saat ini kadrun ini saat ini sudah mengambil kesempatan kisruhnya yang ada di Badan Polri. Padahal sebetulnya sepele dan sangat sederhana sekali. Ini oknum kok gitu loh. Jadi saya rasa nggak usah terlalu panjang. Nggak usah terlalu panjang.
Makanya Pak, jangan terlalu kemarin nantang aibnya suruh buka, nggak takut saiki nangis kesombongan yang langsung dibuktikan. Ya inilah, ini dilakukan oleh oknum-oknum. Saya tidak mengatakan kualat. Mudah-mudahan ini kan sudah terjadi semua. Ini loh sudah terjadi semua. Wong tadinya baik-baik saja kok. Tadinya baik-baik saja, nggak ada masalah. Cuman ujuk-ujuk, dan ini pun ya teman-teman ya, ini pun sepanjang sejarah yang tidak pernah ada menjadi ada. Ini sepanjang sejarah. Saya tidak main-main. Saya nggak bilang kalau ini kualat. Ini dilakukan oleh oknum-oknum yang bikin dosa, bikin perkara, bikin masalah adalah oknum. Makanya saya sepakat ya. Saya sepakat kalau Polri melakukan pembenahan dan masyarakat Indonesia betul-betul harus memberikan apresiasi. Harus percaya. Harus percaya. Nih saya akan setelkan sedikit ya. Kenapa sih? Ya. Jangan percaya dengan saya ya. Saya hanya nyetelkan saja. Ini agar bisa menjadi atensi. Ya. Nih ya. Bentar, pelan. Ini dengerin baik-baik ya, berapa menit paling? Kita harus wajib syukur atas pertolongannya Allah, pertolongannya berkat Allah, rahmat Allah yang maha kuasa. Yang maha kuasa hanya Allah, hanya Tuhan Sang Widiwasa, tidak ada lain. Jangan sampai kemanusiaan ini luntur karena benda-benda perak, benda-benda kuningan, benda-benda emas yang ditempelkan di pundak. Bagaimana manusia ini paling mulia, hanya ditempeli di pundak saja luntur kemanusiaannya, tinggal braholonya petoro kolo. Petoro penguasa kalau waktu bumbung kuasa ngemplok manusia, diinjak-injak. Saya menyaksikan diri, merasakan sendiri. Rumah saya itu loh, tempat saya dikontrol, disangka no ada, akan mengangkat lagi, payah. Ini sudah diketahui seluruh dunia. Perkataan bongkok. Nah, jadi saya jadi teringat apa yang disampaikan sama Romo Yai Muhammad Mukhtar Mukti saat itu. Ini semua terjadi setelah kejadian itu. Setelah kejadian Sidikiyah. Ini yang harus dibenahi. Yang harus dibenahi. Saya tidak mengatakan Polri kualat, tidak. Tidak. Bintang-bintang hotel wa idan nujumum kadarom. Dan bumbung kuasa ngemplok tinggal braholonya petoro kolo. Petoro penguasa kolo waktu bumbung kuasa ngemplok manusia,
injak-injak. Saya menyaksikan ini, merasakan sendiri. Rumah saya itu loh, pribadi saya. Dikontrol, disangka ada di dalam tanah ini pelindungan. Kontrol. Saya sama sekali tidak dihormat. Padahal sudah saya sampaikan, demi untuk kebaikan kita bersama dan negara Indonesia Raya, kembalilah kepada tempat masing-masing. Tidak mau kembali. Apakah tidak menyesal? Nanti kalau terbuka, jawabnya tidak. Buka saja sekarang, sombongnya itu. Braolo itu. Sombong Dan ini adalah kekecewaan sang mursid. Namanya Romo Yai Muhammad Mukhtar Mukti saat itu. Ya. Saat itu seketika pondok pesantren itu diiyak-iyak. Kalau mungkin pondok pesantren ini dijadikan kedok mulia, aslinya jahat, contohnya seperti HTI, contohnya seperti Khilafatul Muslimin, dan lain sebagainya, mungkin Allah akan membiarkan itu semua. Yang batil akan dibatilkan. Lah ini Sidikiyah, salah satu sumber mengajarkan torekot yang mengajarkan mulai dari dini manusia usia 4 tahun sampai dengan dewasa mondok berpuluh-puluh tahun hanya diajarkan cinta tanah air. Di dalam rumahnya Mbak Yai yang tadi disebutkan, yang diyak-iyak itu, banyak sekali monumen-monumen Pancasila, tempat sakral yang harusnya dijaga. Yang harusnya dijaga. Ada monumen-monumen besar seperti monumen Hubul Waton Minal Iman. Mencintai tanah air bagian daripada iman. Seolah-olah dibuat iyak-iyakan. Diinjak-injak tempat itu. Kenapa enggak dulu ketika Polri membidik para teroris? Kenapa enggak dulu ketika Polri membubarkan organisasi-organisasi yang mengatasnamakan keagamaan tetapi ingin merubah ideologi bangsa kita? Kenapa tidak dulu-dulu seperti ini terjadi? Kenapa? Yang jelas adalah kenapa terjadi saat ini. Terjadi itu semua karena selesai setelah permasalahan Sidikiyah. Sidikiyah yang diperlakukan sangat-sangat miris sekali. Coba saya akan cari. Ini untuk mengingat dulu aja ya, untuk kita supaya teringat ya. Ya, nih saya bukain. Ratusan personil polisi hari ini kembali mengepung pesantren Sidikiyah Peloso, Jombang, Jawa Timur. Polisi akan kembali menjemput paksa MSAT tersangka kasus pencabulan santriwati yang diduga bersembunyi di pesantren tersebut. Ratusan personil polisi berseragam lengkap kembali mendatangi pondok pesantren Sidikiyah di Desa Losari, Kecamatan Peloso, Jombang, Jawa Timur. Petugas kepolisian sejak pagi terlihat berjaga-jaga di sekitar lokasi pesantren yang diduga menjadi tempat persembunyian MSAT tersangka kasus pencabulan santriwati. MSAT adalah anak kiai dari pondok pesantren Sidikiyah.
Selain penjagaan ketat di sekitar pintu masuk dan gang di sekitar pondok pesantren, petugas juga melakukan penyekatan di beberapa titik, termasuk tutupan akses jalan Jembatan Ploso ke arah Gedek, Mojokerto. Jadi mohon maaf, kalau saya pernah mengkritik entah ini sudah sesuai SOP atau tidak, saya perlu sampaikan. Apakah segininya perlakuan polisi terhadap pesantren Sidikiyah yang banyak melahirkan manusia-manusia yang berpancasila? Apakah segitunya negara yang harusnya merangkul dan membutuhkan Sidikiyah? Loh, jelas negara itu membutuhkan Sidikiyah. Memperlakukan pondok yang melahirkan agar manusia itu mencintai tanah air, agar manusia itu mencintai pemimpinnya. Apakah layak diperlakukan seperti ini hanya alasannya menangkap satu orang yang diduga mencabuli belasan santriwati? Apakah juga itu terbukti? Pertanyaannya kan itu. Itu tidak terbukti. Ya, walaupun fakta di persidangan tidak memberatkan, tidak bisa membuktikan, walaupun dengan kekuasaan akhirnya menuntut juga 16 tahun. Kita semuanya menyimak fakta-fakta persidangan. Bukan memprovokasi atau asumsi, bukan. Kita berbicara atas dasar fakta persidangan. Coba bayangkan. Oke, kita akan coba cari lagi video pesan dari sang mursyid. Barangkali ada ya. Fitnah ini masalah keluarga. Masalah keluarga. Kembalilah ke tempat masing-masing. Semua itu adalah fitnah. Posisi saat itu kejadian ini tempat ramai karena ada kebetulan pas ada mau pemilihan, mau deklarasi saat itu, mengangkat yang ada PCTA itu ya, PCTAI itu, ada pelantikan saat itu ramai itu. Bukan menghalang-halangi. Yang kita heran juga kenapa pas hari itu, pas pelantikan, pas banyak orang. Hari ini pelantikan berarti hari ini diantar ke Polda Pak ya? Iya nanti. Mas pergi? Hah? Mas pergi? Iya nanti ya. Nggak usah.
mahkamah. Sampaikan kepada jangan kalau memang ada begitu. Kalau tidak antar bersama. Antar ke Polda nih Mbak Yai. Iya. Kapan Mbak Yai? Dia nanti setelah selesai acara. Jangan kalau memang masalah begitu. Kalau tidak antar bersama. Antar ke Polda nih Mbak Yai. Iya. Kapan Mbak Yai? Dia nanti setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak Yai. Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai. Iya nanti. Mas pergi. Hah? Mas pergi. Iya nanti ya. Enggak usah. Mahkamah. Lo sampai ke Sampaikan kepada Maka dulu itu Mbak Yai sudah pernah bilang, kenapa menggunakan pasukan yang begitu besarnya? Kenapa menggunakan pasukan yang begitu besarnya hanya untuk menangkap satu orang, seorang sebeki? Kenapa tidak lebih ngerem, mengendalikan? Itu loh pesantren. Kokoh dasarnya orang-orang itu belajar agar mencintai tanah air. Sidikiyah itu tempatnya NKRI, bukan tempatnya kadron. Loh ini loh yang jadi salah alamat. Bahkan Mbak Yai bilang jangan dibuka sekarang. Ada beberapa oknum teriak-teriak, buka Pak Yai, buka Pak Yai. Setelah kejadian itu, lalu besoknya kejadianlah Sambo. Yang tadinya itu viral aibnya Sidikiyah, aibnya putra kiai, yang diudal-adul viral tuh. Waduh, seluruh Indonesia viral sekali, bahkan dunia. Dan saat itu juga besoknya terjadi, ada di Badan Polri. Dan saya masih ingat, Mbah Yai pun masih bilang ini belum apa-apa, ini akan tetap berjalan terus. Setelah kasus Sambo terjadi, kasus yang ada hakim agung ditangkap karena OTT, langsung lagi kasus terhadap Kanjuruhan. Ada apa ini dengan Jawa Timur yang harusnya sakral, harusnya dijaga? Bahkan apesnya Pak Teddy saja yang Kapolda dijabat baru berapa hari, belum sertijab, masuk Jawa Timur saja apes. Apes Pak. Teddy itu apesnya ketika masuk Jawa Timur. Internal Polri lagi, yang ada di Badan Polri lagi yang akhirnya.
Jadi sudah seyogyanya, saat ini sudah saatnya, itu semuanya kita sudahi cukup. Harapan saya sih, harapan saya, Bapak Polri, petinggi Polri, berkunjunglah ke Romo Yai Mokhtar Mukti, Sang Mursyid Sidikiyah. Mungkin beliau sampai saat ini masih sakit hatinya. Hati beliau sakit, cuman beliau itu kerjanya hanya bisanya berdoa. Semua ada di dalam pemerintahan setelah kasus itu. Introspeksi semuanya bersama-sama introspeksi masing-masing. Mungkin saat ini Mbah Yai itu masih sakit. Karena dari apa yang disampaikan beliau, saya merasa tidak dihormati. Itu yang mengatakan adalah Sang Mursyid. Saya sangat merasakan Bapak Ibu ketika Mbah Yai bilang seperti itu. Saya sangat merasakan. Bagaimana tidak yang harusnya Mbah Yai ini dijaga, sebagai kiai sepuh yang harusnya dijaga, sebagai kiai sepuh yang harusnya dijaga marwahnya termasuk pesantrennya yang dijadikan sarana jihad untuk mendidik manusia supaya beradab, mendidik manusia agar cinta dengan tanah air. Kok diperlakukan seperti itu? Harusnya kan kita yang menjaga itu semua. Laras betul. Karena ini semuanya sudah terjadi ya sudah. Sudah saatnya harapan saya ini untuk bapak-bapak pejabat tinggi Polri, ada apa lagi ini? Saran saya untuk bapak-bapak petinggi pejabat Polri, sowan silaturahmi. Jangan terus piung seolah-olah hilang, Bapak. Pak, perjuangan beliau melahirkan jutaan manusia untuk mencintai bapak-bapak semua yang bertugas. Ilmu dedikasi beliau Sang Mursyid mengajarkan kepada manusia, jutaan manusia, untuk mencintai polisi, mencintai dan taat kepada seorang pemimpin, memberikan dedikasi untuk mencintai Pancasila. Sudah saatnya. Tetapi apakah pernah meminta sesuatu Sang Mursyid ini terhadap pemerintah? Tidak. Tetapi harusnya mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Minimal mbok dijaga. Sang Mursyid itu sudah tua. Usianya sudah hampir 100 tahun. Mungkin kesalahan hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kenapa sih bisa salah alamat? Yang diserang kenapa kami-kami yang NKRI? Sekarang ada pihak-pihak orang yang tidak sejalan ingin menyerang saya. Kalau bisa lakukan saja. Saya akan teriak lebih keras nanti.
Saya tidak ada maksud untuk memprovokasi. Tidak ada. Hanya saya itu berharap kecil. Mbok yo sowan. Memperbaiki hubungan. Polri itu membutuhkan masyarakat. Polri membutuhkan kerjasama dengan pesantren-pesantren. Apalagi Sidikiyah itu adalah pesantren yang besar. Yang tua. Toh fakta kejadiannya tidak ada yang namanya belasan santriwati dicabuli, diperkosa. Ini kasus rekayasa. Kenapa saya bilang ini kasus rekayasa dugaan besarnya? Saya punya bukti-bukti. Ini hanya kasusnya kasus suka. Gak mau nikah, ngapa? Gak jadi dinikahin. Orang yang sakit hati ini gak jadi nikah sama putra kiai, sakit hati. Bikinlah kasus rekayasa ini sebagai pemerkosaan hanya demi untuk ambisi. Dan itu keterkaitan keluarga semua. Lihatlah fakta-fakta persidangan, Bapak. Apakah kalau kita menggunakan hati nurani, fakta persidangan nih, apakah ada pemerkosaan itu? Jawaban hati nurani Anda pasti tidak. Tetapi karena egois, ini bukan kasus pemerkosaan, dijadikan pasal pemerkosaan. Ini hanya kasus yang sederhana dan sepele. Kasus seorang perempuan suka dengan putra kiai, tidak terpuaskan. Cita-cita untuk dinikahi sama putra kiai tidak terlampiaskan. Akhirnya sakit hati, bikin kasus rekayasa, ditumpangi oleh politik-politik di dalam keluarga. Apa yang disampaikan sama Mbak Yai sudah betul. Kenapa tidak percaya? Apakah sang mursyid ini Anda menilai seorang penipu, seorang pembohong hanya demi membela anaknya? Tidak semahal itu sang mursyid membela anaknya. Kalau sang mursyid orang yang culas, yang nakal, yang tukang bohong, tidak mungkin fatwanya didengar oleh jutaan manusia. Apalagi beliau ini kan orang sepuh yang usianya hampir 100 tahun. Saya mengingatkan untuk bapak-bapak Polri, Pak, bapak-bapak pejabat tinggi, Pak, ingat kasus Sidikiyah, Pak. Sowan perbaiki. Barangkali ada oknum-oknum yang menjalankan tidak sesuai dengan SOP. Saya yakin Mbah Yai akan memaafkan walaupun anaknya ditumbalkan. Walaupun anaknya sudah jadi korban saat ini. Mbah Yai sudah pernah berpesan jauh-jauh hari kasusnya Sambau. Kalau ngajak buka-bukaan, pertama bilang, kembalilah ke tempat masing-masing. Jangan memaksa, ini hanya fitnah. Jangan dibuka. Ada oknum yang bilang, buka Pak Yai, buka Pak Yai. Loh kalau nanti buka-bukaan malah akan kebuka semua. Apa yang terjadi? Buka-bukaan semua saat ini yang terjadi di Badan Polri. Apakah ini kebetulan? Saya juga tidak bilang kalau ini kualat, tidak. Apapun itu Allah sudah atur semua. Karetnya mana ya? Oh, sudah. Harapan kecil saya, kita harus sama-sama introspeksi.
sama-sama introspeksi dan sama-sama legowo. Sudahi harapan saya petinggi-petinggi Polri bisa sowan, bisa berkunjung, bisa bersilaturahmi lagi untuk membangun hubungan yang lebih harmonis. Kewajiban Polri kan harus merangkul, harus mengayomi masyarakat. Kayak dulu. Bukan kayak kemarin-kemarin. Harapan saya cuma itu, Bapak. Insya Allah kalau ini terjadi, hubungan ini menjadi baik, insya Allah semua akan selesai. Insya Allah akan semakin berwibawa Polri. Kita tahu Polri saat ini sedang diuji. Tetapi ingat, masyarakat Indonesia pun harus mengapresiasi ketika saat ini dalam pembenahan kubu Polri. Lagi dimandiin nih, badan Polri saat ini sedang dibersihkan. Kita harus apresiasi. Jangan caci maki. Melakukan sesuatu yang tidak baik itu adalah oknumnya, bukan Polri, bukan Polrinya. Yang salah adalah oknumnya sekali lagi Bapak Ibu, bukan Polri. Maka tetap masyarakat Indonesia harus apresiasi Polri. Harus kita kawal Polri, harus kita dukung Polri. Tanpa Polri, kejahatan-kejahatan akan lebih parah lagi di Indonesia. Kita harus semangati, kita harus dukung Polri. Bisa ceritakan berdirinya Sidikiyah, Gus? Oh enggak, saya enggak tahu karena saya bukan orang Sidikiyah ya. Atau pengurus, bukan saya. Saya mengenal Sidikiyah kan. Dan yang terjadi dalam Badan Polri saat ini kan sesungguhnya kan ada di internal. Ditambah itu juga tuh. Jadi Allah itu seolah-olah itu memperlihatkan semuanya itu dengan cara-cara sains. Dengan cara-cara logika. Jadi ada sebab-sebabnya, kan nggak mungkin Allah tiba-tiba hancurkan itu oknum-oknum, dibunuh semua sama Allah, kan nggak kayak begitu. Allah akan tuntun mereka sesuai ke jalan mereka masing-masing. Kalau jalannya kejahatan selama dia jadi oknum, dia akan kasih itu yang sesuatu yang setimpal, dan itu logika. Dari mana saja Allah ketika sudah memberikan cara untuk mengeksekusi. Insya Allah saya nanti bersama tim mau datang ke Jakarta untuk bertemu dengan beberapa bidang yang ada di Mabes Polri untuk memberikan dukungan atas nama masyarakat supaya Polri ini bisa bangkit lagi dan semakin bersinar, kewibawaannya semakin terangkat mudah-mudahan. Cukup
Ya, cukup Pak Teddy yang terlibat kasus narkoba. Itu pun kan kasus sebetulnya sudah lama itu. Itu politik itu ya. Kalau saya melihat itu sih politik. Bukan kasus yang sesungguhnya. Karena memang lagi sikat dan sikut. Ada apa ya kasarnya itu geng-gengan lah. Ada geng-gengan gitu loh. Karena saya pernah melihat itu kronologis itu konsorsium 303 itu kan salah satunya Teddy juga itu. Pak Teddy yang Kapolda kemarin yang kena kasus itu. Masalah konsorsium 303. Saat ini balas dendam mereka seolah-olah begitulah. Kurang lebihnya. Balas dendam, dijebaklah Pak Teddy. Bukan dijebak ya, kasus-kasus yang lama diudal-adul gitu loh. Saya yakin sih semua pejabat juga tidak bersih semua, tidak. Pasti ada melakukan sesuatu, dosa-dosa lama dibongkar-bongkarin gitu. Ya bisa disebut geng Sambo lah. Ini kan perang angkatan nih. Ini perang antar perwira lah. Sebetulnya makanya Pak Jokowi itu memanggil sebetulnya sudah tahu yang terjadi di internal itu seperti apa. Makanya memberikan ketegasan Pak Jokowi terhadap Polri kan. Ya itu rencana. Harapan saya sih yang tadi ya, saya meminta sesuatu, barangkali ada bapak-bapak yang nonton di sini. Ini berawal dari Sidikiyah Pak. Lebih baik jalin hubungan baik lagi. Bagaimanapun Sidikiyah adalah rakyat. Ya, suara konstitusi. Banyak kiprah membantu bangsa ini. Banyak kiprah membangun untuk bangsa Indonesia Raya. Kayak seperti kemarin Santunan Nasional itu sudah mengeluarkan berapa miliar itu. Serentak itu di seluruh Indonesia. Harusnya kan kalau yang lain-lain kan pemerintah membantu tuh. Program-program pesantrennya dibantu, disokong ya kan. Apakah Sidikiyah seperti itu kan tidak. Sidikiyah itu mandiri, banyak memberikan dedikasi untuk cinta tanah air, banyak melakukan perubahan-perubahan dengan humanity kemanusiaan, membangunkan rumah-rumah layak huni bagi orang yang tidak punya rumah. Loh ini kan membantu pemerintahan dan membantu perekonomian. Yang harusnya seyogyanya negara hadir malah untuk mengawal harusnya. Pajak pabrik ST Gus, dari pabrik ST Sidikiyah sendiri itu memberikan sumbangan pajak itu terhadap negara itu kurang lebih 10 miliar per bulan loh. Itu dari rokok tok. 10 M. Ya. Jadi wajar lah kalau saat ini, kalau saya seandainya punya unek-unek, harapan kecil saya bapak-bapak pejabat tinggi Polri bisa sowan, menjalin hubungan yang lebih harmonis. Ya. Sekarang terkait Bapak Kapolda Jawa Timur yang baru, harapan kami sih bisa sowan Pak ke tempat kiai sepuh seperti Muhammad Mukhtar Mukti Sang Mursyid Sidikiyah. Tiga miliar kalau nggak salah. Oh sampai 10 miliar, jangan salah. 3 miliar terlalu kecil. Kurang lebih bisa 10 miliar tuh pajak ST itu. Harapan saya sih seperti itu. Mudah-mudahan. Kan ya saya membicarakan kayak begini kan bukan karena paksaan ya. Ini sih yang sudah biasa. Ini kayak begini tuh udah biasa. Polri, pejabat-pejabatnya berkunjung ke pesantren-pesantren, nggak cuma ke Sidikiyah. Ke pesantren-pesantren, ke tempatnya Gus Miftah, ke Pondok Ora Aji, terus ke pesantren yang di Rembang, yang di tempatnya Gus Bah, dan lain-lain pesantren di seluruh Indonesia. Karena menjalin silaturahmi itu antara kepolisian, antara institusi dengan pondok-pondok pesantren kan sudah menjadi kebiasaan. Jangan karena kejadian kemarin dan akhirnya ikut-ikutan mengkonsumsi berita hoax. Ya, harapan saya sih seperti itu. Saya ngomong kayak begini karena ya
Bagaimanapun kasus yang kemarin ramai itu kasus rekayasa. Saya bersaksi atas itu. Walaupun fakta hukum saat ini kena tuntutan 16 tahun. Berarti ada apa nih kok bisa dituntut 16 tahun? Kan ngeri tuh. Padahal kan fakta persidangannya nggak seperti itu. Jadi kasarnya itu kalau saya ngomong begini. Kalau tahu begitu tujuannya untuk menghakimi, nggak usah menghadirkan saksi, nggak usah ada sidang. Udah dihakimi aja langsung ketemu, dipanggil, terdakwa, langsung divonis aja, blek. Lebih baik begitu saran saya. Ya kenapa saya ngomong begitu? Karena apa? Ketika persidangan digelar juga percuma, nggak mempengaruhi sama sekali. Lah wong harusnya tidak terbukti kok. Kan harusnya tidak terbukti itu fakta-fakta persidangan kemarin. Bahkan ada dari saksi ahli hukum pidana menyampaikan bahwa pemahaman saya yang saya cerna dari pembicaraan beliau, saksi ahli pidana ini, kasus ini nggak layak untuk dinaikkan gitu loh. Lalu kasusnya suka kok. Pemerkosaan tidak ada kok dijadikan pasal pemerkosaan. Loh ini kan rekayasa. Gitu. Paham nggih maksud saya? Lalu masa depan putra kiai tersebut yang bertanggung jawab siapa masa depannya? Anak-anaknya yang ditinggalkan. Siapa yang bertanggung jawab? Anak-anaknya yang masih kecil ditinggalkan akhirnya berpuluh-puluh tahun. Istrinya ditinggalkan. Seorang ibu menangis karena apa? Anaknya terdolimi. Maka yang tepat adalah harapan saya sih dari kepolisian bisa sowan menjalin hubungan yang baik lagi lah. Ya, bisa menjalin hubungan dengan baik dengan Sidikiyah. Untuk bapak-bapak yang mungkin saja nyimak apa yang saya sampaikan di sini, bapak-bapak direktur pencegahan wabil khusus, saya sampaikan Bapak, Sidikiyah itu banyak jasanya. Sidikiyah itu kita. Sidikiyah itu sesuai dengan program-program pemerintah. Sidikiyah itu sesuai dengan program-program Polri. Jangan salah alamat. Lebih-lebih ada isu radikalisme. Saya sudah laporkan semua Bapak. Ke pencegahan-pencegahan. Sampai ke BNPT. Isu-isu itu memang kita waktu itu yang counter. Mungkin itu gak betul gitu loh. Saya paling tidak kasih ampun kalau memang betul radikal gitu. Saya orang pertama. Dari dulu kan begitu di media sosial masalah radikalisme. Saya orang pertama. Jadi harapan saya kalau ada bapak-bapak yang nonton, bapak-bapak direktur pencegahan, bisa paham apa yang saya sampaikan Pak. Jangan berpikir bahwa ini kok Arya tiba-tiba begitu gitu. Gak ada sebab lain Pak. Karena berpuluh-puluh tahun kita berjuang untuk mensukseskan apa yang menjadi pencegahan program-program Polri. Kami ada di dalam itu. Kami ada di dalam itu. Kok seolah-olah sekarang kok agak berseberangan. Tidak berseberangan. Saya mengatakan mungkin sudah sesuai dengan SOP.
Mungkin juga ada beberapa oknum polisi yang tidak sesuai dengan SOP, mulai dari penangkapan sampai dengan mentersangkakan. Ya kalau memang sudah sesuai SOP, sudah berarti kan perangnya ada di persidangan. Oh, toh faktanya sekarang sudah dituntut 16 tahun kok. Sudahlah, saya anggap ini benar. Tetapi bagi saya ini tidak pantas. Karena kami tahu faktanya bahwa ini kasus suka. Kasus orang yang sakit hati nggak dinikahi, geger. Pengen jadi istri keduanya putra kiai itu, geger gitu. Intinya kan itu. Terus ya saya sangat miris saja gitu loh. Ini bukan teroris. Ini hanya kasus kayak begini isunya. Buat apa sih ratusan personil? Mungkin ya, punya alasan sendiri ya. Tapi bagi saya orang awam yang melihat ini, wah ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa Pak. Jadi oke lah, sekarang sudah nggak perlu menyalahkan apa-apa. Saat ini yang paling penting adalah saran-saran saya Pak, kalau masukan lah ya. Saya tidak berusaha untuk menasihati. Lakukan koordinasi lagi dengan baik, silaturahmi dengan baik. Dibangun lagi hubungan dengan yang baik, yang harmonis antara sang kiai dengan Polri, antara Sidikiyah dengan Polri. Bagaimanapun jasa Sidikiyah tidak bisa dihitung, tidak terbayarkan oleh kasus apapun. Tidak imbang dengan kasus apapun. Apa yang sudah dilakukan Sidikiyah terhadap bangsa Indonesia. Lalu ada beberapa teman-teman saya sekarang ngecap saya ini kadrun katanya. Kok berseberangan sih sekarang sama NKRI? Kata siapa berseberangan? Kamu teriak-teriak sekarang hanya komentar kayak begitu. Saat itu 2019, 2014 Anda kemana? Saya yang pasang badan. Kami yang pasang badan. Jangan coba ajarin saya masalah itu. Sudah kental saya, darah saya sudah merah putih. Bedanya saya tidak berpolitik dan tidak mau jadi gembel politik, apalagi jadi budak politik. Pure. Dari dulu urusan saya sama Polri, sama masyarakat yang jadi kadrun, yang merusak ideologi generasi anak bangsa, itu akan berurusan dengan kami. Kok enak sekali bilang Arya sekarang jadi kadrun gitu, berseberangan sama NKRI. Lu kata siapa? Bahkan selama ini bertahun-tahun yang saya perjuangkan semuanya ada di Sidikiyah. Perjuangan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Sidikiyah, tidak ada. Nih, tidak ada. Kan harusnya dikawal. Gus, video kejadian di Sidikiyah itu kalau diviralkan banyak polisi yang kena pecat. Enggak. Jangankan untuk memviralkan video aslinya. Tidak dilakukan. Sidikiyah kalau mau anarkis dan radikal saja sudah ngumpulin orang banyak. Kenapa tidak dilakukan? Karena itu mandat dari sang mursyid. Jangan. Karena Sidikiyah dari dulu ya basisnya hanya zikrullah. Zikir, berdoa. Amalan yang baik. Itu sudah disampaikan sama mursyid.
Walaupun yang di bawah jajarannya itu se-Indonesia itu mau datang ke Jawa Timur, mau bikin aksi besar-besaran, mau demo, mau ngumpulin orang banyak. Kenapa nggak dilakukan gitu? Paham nggih? Jadi Bayai itu kalau bicara itu isinya daging semua. Kita yang harusnya bisa mencerna dengan baik. Nah itulah bapak-bapak Polri, bapak-bapak polisi, pejabat mungkin, bapak direktur-direktur pencegahan, dari dir pencegahan maupun dari dir reskrim atau dir Baintelkam. Saya perlu sampaikan ini karena saya ada di lapangan, Pak. Yang harus kita jaga adalah silaturahmi. Kita perbaiki lagi dengan baik. Insya Allah, saya yakin, Pak. Kalau seandainya Bapak mau ada keinginan untuk bertemu beliau, saya bisa menjembatani. Atau langsung bisa kan. Saya siap. Saya yakin beliau orang yang baik, orang yang luar biasa, saksi sejarah, dan banyak manfaat untuk Indonesia Raya. Jangan buat hati beliau itu sakit. Jangan. Ya. Ya. Karena saya tahu apa sih kesukaan Polri? Saya tahu. Apa sih visi misi dan visi misi Polri? Saya tahu. Apa sih program-program pencegahan yang Polri lakukan? Saya tahu, Pak. Dan semua itu dilakukan oleh Sidikiyah. Apakah Sidikiyah meminta sesuatu? Tidak. Jadi murni pure Bapak, kalau masalah seperti itu masalah pribadi. Bukan masalah pemerkosaan. Cuman ya walaupun ya ini kan saya tahu persis ya. Fakta persidangan juga sebetulnya kan sudah ada. Sudah tersampaikan semua yang harusnya itu kan meringankan semua dan tidak terbukti. Tetapi ya masih saja dituntut 16 tahun ya berarti lebih kuat ego daripada fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi sebagai penutup saya sampaikan untuk masyarakat Indonesia tetap dukung Polri. Saat ini ndak usah kaget, ndak usah ikut-ikutan goreng. Saat ini Polri ini sedang melakukan pembersihan. Sudah seyogyanya kita memberikan apresiasi, memberikan dukungan. Bravo Polri. Bravo. Alah ada komentar apa lagi ini. Aduh. Hari gini orang bahas sudah manfaat. Ini ada orang pencot mampir ke sini lagi bahas yang nggak manfaat. Ini orang-orang pencot nggak usah nonton lah. Sudah males nggak ngurusin yang kayak begitu. Ya. Nyimak aja, jangan komentar yang tidak-tidak, nanti malah saya blokir. Gak usah narik-narik saya ke dunia pencot, sudah tamat. Jangan diviralkan dunia-dunia pencot, itu dunia gak bener itu. Gak ada manfaatnya itu.
Komen sekali lagi tak blokir. Saya sedang tidak mood untuk balas pantun. Tuh, Mr. Queen. Tuh teman-temanmu dunia pencot pada masuk ke sini ngapain itu? Waalaikumsalam semut merah. Salam dari Madura. Waalaikumsalam. Nah, timun hitam tuh kasih tahu tuh teman-temanmu tuh. Dunia pencot minggir, nggak ada. Sekarang udah nggak viral kan dunia pencot? Sudah nggak bisa pansos-pansos lagi kan? Kasihan. Ya bahas yang penting-penting aja lah. Pencot nggak usah diurus Gus, nggak ada guna ya. Waalaikumsalam, Sukesi Ibu Sukesi. Apa yang telah disampaikan oleh Mbak Yaitar bahwa bintang-bintang akan berjatuhan sekarang terbukti, ya. Tasar Gus izin, monggo. Ya. Sebelum saya tutup ini saya kasih sedikit hadiah. Alhamdulillah. Hadiah dari Sang Mursyid, apa yang disampaikan. Jadi Anda bisa simak ya. Apa yang dikatakan beliau, yang dikatakan ya sambungan yang tadi seperti ini. Kita harus wajib syukur atas pertolongannya Allah, pertolongannya berkat Allah, rahmat Allah yang maha kuasa. Yang maha kuasa hanya Allah, hanya Tuhan, Sang Widiwasa, tidak ada lain. Jangan sampai kemanusiaan ini luntur karena benda-benda perak, benda-benda kuningan, benda-benda emas yang ditempelkan di pundak. Bagaimana manusia ini paling mulia, hanya ditempeli di pundak saja luntur kemanusiaannya, tinggal braholonya Petoro Kolo. Petoro penguasa kalau waktu pumpung kuasa ngemplok manusia, diinjak-injak. Saya menyaksikan diri, merasakan sendiri. Rumah saya itu loh, tempat saya itu dikontrol, disangka ada di dalam tanah ini pelindungan. Kontrol. Saya sama sekali tidak dihormati. Padahal sudah saya sampaikan, demi untuk kebaikan kita bersama dan negara Indonesia Raya, kembalilah kepada tempat masing-masing. Tidak mau kembali. Apakah tidak menyesal? Nanti kalau terbuka, jawabnya tidak. Buka saja sekarang, sombongnya itu. Braulo itu. Sombong, kementus, kemelete, kemateter. Apa yang terjadi sekarang? Dunia menyaksikan rontok. Bintang-bintang rontok. Wa idzan nujumun kadarat. Dalam surat Takwir, surat menggulung namanya, surat Takwir. Wa idzan nujumun kadarat. Ketika bintang
bintang lugur uwira tergulung isapu besi ke tsunami puntung-puntung terapung. Saya waktu itu di Surabaya, saya bermimpi membongkoi puntung-puntung rokok ini terapung. Saya mimpi. Saya waktu itu tidak paham apa ya isyarat kok saya membongkoi puntung-puntung ini. Akhirnya baru paham setelah puntung-puntung terapung hanyut ke laut. Karena sudah begini sulit, karena sudah merosot masuk ke jurang lumpur kesia-siaan, sulit akan mengangkat lagi, payah. Ini sudah diketahui seluruh dunia. Perkataan saya mengingat, saya iman mengingatkan, tapi tidak didengar, ketutup oleh braolo itu. Ya terserah kalau begitu, kalau tidak menyesal. Sekarang menyesal apa tidak? Nah, kalau menyesal sudah tidak berfaedah, penyesalan terakhir. Jangan dikira sekarang sudah selesai. Jangan dikira. Kapolri ancamannya akan membesik setelah terbongkar akar, meneruskan sampai akar-akar. Ini janjinya Kapolri. Setelah Kapolri disentil oleh Jokowi, Presiden Jokowi. Sentilan Jokowi. Ingat saya baca di TV ada 3 sentilan. Sentilan pertama kami mengingatkan polisi. Coba pikir sendiri. Yang diingatkan kok polisi, bukan angkatan darat, bukan. Pikir sendiri. Itu pertama. Yang ketiga, di TV disebut gitu itu. Yang kedua disebut itu. Polri respon setelah disentil Jokowi, Presiden Republik Jokowi. Coba pikir sendiri kalimat itu. Nah ini sekarang jadi praktek G30S muncul lagi. Jangan mau menyerah. Hadapilah segala sifat-sifat buruk, sifat-sifat torok-torok, sifat-sifat ini vermoni. Hadapi saja. Kalau kita mati perkara itu, kita mati suci, mati syahid aish kariman awmud syahidan. Sekianlah fatwa saya ini yang memang keras. Selama ini nggak pernah saya pakai. Ini keras dipaksa supaya saya berkata keras. Memang ada yang masa keadaan. Gitu. Ingat kesakralan negara kesatuan Republik. Jangankan kamu, sekutu saja itu dilawan oleh jati diri bangsa Indonesia. Apa mana kamu puntung-puntung terapung.
Ngeri ya. Tetapi aset-aset tersebut dimaknai oleh perorangan, Pak. Ini video saya kemarin bersama Mursid. Saya punya video full, lebih konkret ada. Dan menjadi imam perdamaian dunia, itu yang saya. Jadi memang betul Abah tidak menghendaki ketika ada kekerasan, Gak ada, ada balas dendam atau niat untuk menghalang-halangi hukum, memang tidak ada. gak ada, Masya Allah. gak ada sama sekali. Alhamdulillah. Kan mestinya karung balas itu kan diperbolehkan. Pak Ibu gimana hukum, tapi dendam tidak boleh. Itu. Saya tidak pernah mendoakan orang itu celaka. Kami sendiri itu kan tidak senang celaka. Itu. Sama sekali tidak ada. Gih, Bah. Ya. Aduh, ada yang lupa satu, Bah. Saat ini Gus Beki masih ada di tahanan, Bah. Ya, Persidangan juga sangat aneh sekali, tidak sesuai dengan dakwaan. ya, Belasan santriwati di bawah umur tidak ada, Bah. nggak ada. Terus yang katanya ada nganterin saat ada seseorang itu yang ngaku korban diperkosa, ternyata kesaksian di persidangan juga tidak pernah ada. Nggak ada. Alhamdulillah, itu saya mulai tambah yakin apa yang Abah sampaikan ternyata semuanya betul rekayasa. Kita melihat fakta persidangan, Abah. Ya, Terakhir, perasaan Abah seperti apa, harapannya untuk di persidangan selanjutnya nanti, harapan untuk Pak Hakim, ya, harapan untuk tim jaksa atau JPU, Bah. ya, Harapannya seperti apa? Mohon izin untuk pesan. ya. Nah, itu. Itu kalau memang di sini nanti dikalahkan, itu harus kita banding ke Jakarta. Baik, Bah. Udah. Kan ini hanya lihat berdua nih, Askuru am akbur. Man syakar fa inna ma yaskuri nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kan kami non politik kami. Enggak ini. Ya itu ya. Baik. Abah, terima kasih banyak, Abah. Ya. Saya sampun plong, saya cekak. Saya punya bukti video-video percakapan saya sama Mbak Yai. Atau berarti hatta ibu nal abi nal kami nal rokok saja sambil itu. Itu yang pabrik rokok yang Gus Beki. Iya itu ST. Itu Gus Beki sendiri yang mendirikan. Iya sendiri. Saya tidak memberi modal apa-apa. Dan yang mencontoh yaitu nanti contoh bagaimana dermawannya, bagaimana itu begitu. Kemanusiaan, rasa kemanusiaannya. Kemanusiaan itu jangan sampai kikir, jangan sampai israf,
tengah-tengah antara israf dan itu jalan yang baik. Itu. Tapi kadang-kadang itu kebablasan. Jiwa muda, kemanusiaan itu bablasan. Bah, itu Gus Beki kan putra kiai kaya nih. Bah, Gus Beki kan putra kiai yang kaya. Iya, Suka ngabisin harta orang tua nggak, Bah? Nggak. enggak. Kalau nggak, saya yang ngabisin aja, Bah. Jadi intermezzo guys, biar Atta itu ketawa. Soalnya dia itu, waduh, Masya Allah, pokoknya luar biasa semangatnya. Gitu. Tuaatnya dengan saya itu, Masya Allah. Itu kali Mas Beki itu dimusuhi beberapa pesaingnya mungkin gara-gara itu kali ya. Aku ngomong ini kan aku ya, disuruh nih ngomong. Katanya ada isi-isi dari luar, saya biayai sama enggak. Saya pernah. Ridha Allah cukup. Kalau ridhanya Allah Ta'ala sudah selesai. Dihalang-halangi siapapun tidak bisa. Siapa melawan ridha Allah? Jadi di mata Abah itu Mas Beki itu hanya satu-satunya yang ingin mencontoh Abah, Iya. ingin meneruskan tujuan Abah. Ya. Kenapa nggak putra-putra Abah yang lain ngapunten? Hah? Ngapunten lancang. Kenapa nggak putra-putra Abah yang lain? Yang ikut naik perahu juga hanya putra saya itu. Mas Beki. Iya. Saya gini enggak dijenguk saja enggak kok selama ini. Putra yang lain Abah? Enggak ada jenguk saya. Allah. Enggak ada. Makanya saya ya enggak berani tinggal. Secara ada contoh, laisa min alik inau amalun dosa. Itu. Sampai dengan orang Tuhan begitu 40 tahun tidak berani naik melihat langit Nabi Nuh karena takutnya. Kok miris ya guys? Putra-putranya semuanya nggak ada yang peduli. Hanya Mas Beki selama ini yang peduli. Malah Mas Beki saat ini masuk penjara hanya gara-gara kasus rekayasa. Tapi mudah-mudahan ya Bah, Ya, apa yang menjadi cobaan Gus Beki ya, bisa segera selesai. Yang kasus dugaan rekayasa yang begitu masif terstruktur ini supaya ya, pecah Bah. ya, Jangan sampai nanti terjadi puntung-puntung terapung gitu Bah. ya. Untung terapung nanti disapu tsunami nanti. Ya. Alhamdulillah. Udah panjang. Percakapan saya itu lama, banyak sekali itu. Masih banyak, panjang sekali. Ini harusnya saya konsumsi pribadi, kenapa saya tontonin di sini ya? Rugi saya. Harusnya kan saya nggak cuplik di sini. Mau diterusin nggak? Mau? Mau nggak? Percakapan saya sama Mbak Yai itu, blok kesuto semua pokoknya. Terusin Gus, wah, wani piro, wani piro. Masih banyak obrolannya, ada sekitar setengah jam.
Brebes Gus, serasa Brebes. Wong Mbak Yai wis ketawa-ketawa gitu kok. Wani piro? Lagi ya. Jane aku ki wis sok mesake aku jane. Bagi nek ngrayu-ngrayu ki yo iso wae. Wis to manut aku penak-penak. Lagi berarti ya. Untung terapung. Sekolah Pak. Pernah di Surabaya pernah, di Makassar pernah. Sampai 37 kamar belum pernah. Nah, kenapa? Karena belum memenuhi syarat. Nah, syarat apa? Di sini belum ada hotel yang cukup menampung. Loh, kalau begitu, saya dirikan hotel. Aku itu saya niat, saya pinjam uang lebah. Pinjam. Dan waktu itu kan Jokowi datang, ya, itu saya beli sama hotel organisasi itu organisasi Rahmatan Lil Alamin gitu. Abang ngapunten kok kelingan tesih kemutan Pak Jokowi. Kan Iya. pun sudah lama itu, Pak. Iya, ketemu saya di hotel. Waktu itu Pak Jokowi itu sebelum jadi presiden kan di pelosok. Ya, setelah jadi presiden ingin datang muktamar ingin ke pelosok. Wah, kalau ke pelosok repot itu nanti security ini. Dan saya temu saja di hotel Yusro. Nah, ketemu di Yusro. Wah, itu sama-sama datangin muktamar. Nah, di Yusro itu di kamar saya itu pribadi datang itu. Nah, itu saya sampaikan ada pusat juga. Ada Mas Budi. Saya sampaikan, saya pesan, saya sampaikan. Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini membutuhkan 3. 1, ingin tetap memiliki Indonesia. 2, ingin tetap menikmati Indonesia. 3, ingin tetap mensyukuri Indonesia. Itu saja saya titipkan itu. Ini kehendak rakyat. Saya begitu. Pak. Kemarin Pak Jokowi itu viral, Pak. Hah? Viral lagi kemarin Pak Jokowi. Ya. Gara-gara itu ada prayoga, lagunya dibanding-bandingke, Pak. Hah? Nggih, viral kemarin. Bukan. Viral, Pak. Saya itu nggih. Terus habis itu ada yang share-share ngoten niku terus dibanding-bandingke derek-derek ngoten niku. Oh. Malah dipanggil, Pak. Dipanggil. Kalau prayoga dipanggil Pak Jokowi, Pak. Kalau tiang Jombang dipanggil kali niku Pak Kepala nopo niku. Oh. Nggih kelalen niku. Betul nopo-nopo nggih Pak, nasib nggih. Ya. Siap, Pak. Dan lalu ya saya pesan sampai Nggih. saya kepada Pak Prabowo saya pesan saya tertulis. Nggih. Pak Prabowo, Indonesia butuh pemimpin yang bisa memimpin pembangunan Indonesia, bukan pembangunan di Indonesia, saya begitu. Gitu. Siap. Hanya saya titip, barangkali ada manfaatnya. Itu. Cuma hanya itu saja. Alhamdulillah, Pak. Salim meleh. Masih ada. Mau lagi enggak? Masih ada lagi ilmu-ilmu yang saya simpan. Obrolan-obrolan rahasia masih banyak sama Mbak Yai. Lagi enggak? Itu kan dokumentasi pribadi sebetulnya. Nggak boleh saya share. Lagi nggak? Wani piro? Jarang-jarang kan baca cerita kayak gitu. Wakeh.
Wah, kayak ceritanya. Masih ada sekitar ya, 30 menitan lagi lah. Dan ada video yang lain. Lagi. Wani piro. Njaluk piro Gus, engko urunan. Kebiasaan urunan. Gus ra sida bayaran. Wani piro. Aja Gus, gawe dhewe ae ya. Ya wis tak gawe dhewe. Jadi gini. Tak ceritain. Tapi ini pribadi ya, jangan bilang-bilang sama orang lain ya. Oke. Jaluki piro Gus? Wong siji 1 juta. Tak ceritani tapi aja ngomong-ngomong ya. Tak ecerke Siva Gus. Mah, Siva kok ecer. Ngeteri gini sak pres. Tak ceritani gelem ora tapi rahasia. Jenengan dapat semua. Saya dapat semua. Jangankan itu. Saya dapatkan juga kisah-kisah percintaan dulu. Antara Mbak Yai dengan Bu Nyai Sop. Wah dipiro. Wani mendukung saja nanti urunan semua. Urunan. Ya gue ceritane. Lagi. Ayo cerita sayang. Alah Bu Haryati ngerayu. Dari kisah percintaannya Mbak Yai sama Bu Nyai Sop udah saya korek semua. Kalau nanti tak setelin videonya. Aduh, repot ya. Aduh. Sepil rokoknya Gus. Ki rokoknya. Rokok Indonesia Raya. Loh merah putih. Jadi gini. Tak kasih tahu tapi jangan bilang-bilang ke siapapun ya. Kenapa kemarin itu saya tambah yakin ya bahwa itu tuh kasus rekayasa. Saya punya bukti-bukti dari temannya si M. Ya. Temannya si M itu perempuan. Ya, satu kelas, satu pondok sama dia waktu itu. Tapi jangan bilang-bilang. Saya tanya, saya rekam bahkan rekaman itu tidak diketahui oleh temannya si M. Si siapa itu? Si Mela atau siapa? Jadi ceritanya begini. Sebetulnya si M, si Mela itu, Mela itu pernah cerita sama temennya yang bersaksi sama saya, memberikan kesaksian cerita, saya rekam diem-dieman. Ternyata dulu aslinya si M ini suka sama Mas Pegi, pengen dijadikan istri kedua. Ya. Si M tuh Miyabi ya Gus, ya Miyabi. Nah akhirnya si Miyabi sampai keluarganya Miyabi itu sering riwa-riwi ke dalam. Dulu itu ya, supaya mungkin ada tujuan untuk lebih akrab. Lalu saya tanya tuh sama temannya si Miyabi, Mbak, lah itu kalau yang kasus pemerkosaan itu bener nggak? Jawabannya apa? Nggak bener, yang bener gini Gus. Dulu itu Miyabi itu memang pengen dinikahi sama Mas Pegi. Tapi jangan bilang-bilang ya teman-teman ya, saya ceritain ya. Jadi
sebetulnya cerita yang pas adalah begini, Miyabi dulu curhat sama saya karena itu kan teman saya, satu kelas dengan saya. Sesungguhnya pengen dinikahi sama Mas Beki. Dulu itu tujuan awalnya seperti itu. Akhirnya semakin kesini si Miyabi ini sakit hati. Makanya saya yakin tuh karena ada sumber-sumber ya, ada 3 sumber tuh temennya si Miyabi kan. Akhirnya si Miyabi cerita bahwa sesungguhnya kasusnya ini dulu Miyabi pengen dinikahi sama Mas Beki. Karena tidak terwujud, akhirnya si teman yang bersaksi sama saya itu kan akrab ya sama si Miyabi, akhirnya nanya lagi, sebetulnya sekarang kemauan kamu yang terakhir apa sih? Aku sekarang sakit hati, aku loro hati, aku pengen Mas Beki hancur. Jawabannya seperti itu, cerita ke saya itu yang memberikan kesaksian temannya Miyabi. Lalu temannya Miyabi saya tanya, loh yang mendasari itu pengen hancur itu siapa? Oh iya, ada seseorang keluarganya Mas Beki sendiri yang memanfaatkan situasi saat itu, Gus Arya. Siapa namanya? Yaitu yang disebut jin tamak atau apa itu. Ceritanya seperti itu. Ditumpangilah Miyabi. Untuk apa? Kondisi itu dimanfaatkan supaya menjadi besar. Jadi ini saja kasusnya kasus antara suka dan ujungnya adalah sakit hati. Mungkin orang-orang lama lebih tahu lah ceritanya ya, yang mengetahui. Dan ini saya tambah yakin bahwa ini memang kasus rekayasa. Terus saya akhirnya tanya lagi sama temannya si Miyabi kan, Miyabi, kamu jawab jujur. Dulu ada isu katanya sebelum sama Mas Beki itu si Miyabi pernah berhubungan dengan laki-laki lain. Apakah betul yang disampaikan sama pengacara waktu kemarin di persidangan? Wah betul itu, katanya kan seperti itu. Hak demi Allah, saya bilang, demi Allah, ini kesaksian. Betul itu Gus, itu jauh sekali sebelum sama Bose. Dulu kalau manggil Gus Beki itu Bose gitu, orang-orang yang akrab sama Gus Beki itu. Jadi itu jauh sekali sebelum sama Bose, sebelum sama si Gus Beki. Dulu memang sama yang namanya GS. Namanya tuh GS. Loh, kok kamu bisa tahu? Loh, saya itu kan dulu satu kamar tahu, sepondok juga tahu semua. Kalau pulang, kan si Miyabi itu kan sukanya kan kalau apa-apa kan pasti mesum. Demi Allah itu. Saya dengar ceritanya langsung. Memang sukanya mesum, Gus. Karena apa? Setelah pergi sama si GS, jangankan saya tahu, semuanya tahu, yang ada di pondok itu tahu. Kita aja sampai miris. Tahu dari mana? Lehernya merah semua, cepokan. Saya sampai merinding. Masya Allah. Lehernya ini sampai cepokan, banyak cepokan, merah. Jadi ini kelakuan si Miyabi. Saya sampai ya Allah, ngurus dodo aku. Jadi semakin kuat. Tolong ya, jangan bilang-bilang ya cerita seperti ini ya. Ini pribadi aja antara kamu sama saya ya. Jadi saya cerita seperti ini karena semakin kuat dugaan saya. Ternyata hasil dari investigasi yang saya lakukan ini, ternyata kasus ini sebetulnya kasus sakit hati. Tidak ada yang namanya pemerkosaan. Tidak ada. Apem yang sudah 2 tahun dihadirkan buat barang bukti ya Gus. Ya kurang lebih seperti itu. Saya bersaksi dan saya punya bukti-bukti semua. Ojo ngomong sopo-sopo. Iya mulane ojo ngomong sopo-sopo. Aku cerita pribadi kalau sampean. Gak usah ngomong-ngomong ya. Jadi ceritanya itu seperti itu. Makanya ya Allah, saya bayangin karena saya juga pernah sih kayak begitu. Saya juga punya cerita dan saya punya masa lalu seperti itu, dituntut, dilaporkan sama orang, diancam sama orang, gara-gara apa? Nggak berjodoh dengan saya. Dan saya menikah dengan perempuan lain. Dulu saya pernah ada masalah kayak begitu. Saya membayangkan, gila ya, kok bisa ya, ceritanya hampir sama.
Ya. Mirisnya kayak begitu. Terus apalagi ya waktu itu cerita ya, temannya Miyabi ya. Ternyata dawuh Mbah Yaitar adalah tulah buat geng Jin Tomang ya. Makanya gini, kenapa sampai sekarang aliansi santri WCC tidak berani berdiskusi dengan saya? Alasannya adalah itu. Sesungguhnya cerita yang benarnya itu dan banyak orang sudah mengetahui. Makanya ketika mereka diajak debat, diajak berdiskusi dengan saya, mereka pasti akan menghindari saya. Mereka menghindari saya. Aliansi santri Jombang, WCC, terus siapa itu ada ahli hukum itu siapa namanya? Yang orang ahli hukum katanya, ahli hukum pidana. Kan pernah saya sentil. Semua itu pernah saya sentil. Ayo diskusi yuk, ngopi yuk sama saya. Ternyata mereka menghindari untuk podcast dengan saya, untuk berdiskusi atau debat sama saya. Mereka menghindari karena mereka sesungguhnya tahu bahwa ini bukan kasus pemerkosaan, tetapi ini kasus suka yang dikembangkan menjadi pasal pemerkosaan. Ya, iki tak kayak ngerti kabeh. Aja ngomong-ngomong. Cukup awake dhewe sing paham. Ya, Vian. Dadi ngono ceritane. Coba ngeri apa ora? Ngene-ne karo wong liya. Pengen panene karo putra kiai. Kan pinter-pintere Miyabi. Tapi saya yakin kasus yang seperti ini sebetulnya kasus yang sudah hal yang lazim lah, Mbak. Kasus yang biasa-biasa saja, betul nggak? Aku tanya sama kalian netizen. Sebetulnya kasus masalah suka kayak begitu, itu kasus yang lazim nggak? Kasus yang biasa nggak di... Kasus yang biasa-biasa aja kan? Ya kan? Saya yakin kalau kasus ini hanya dilakukan oleh si Miyabi, ini nggak kuat. Lazim Gus, ya sudah pada umumnya lah masalah kayak begitu. Kalau ini Miyabi saja, saya rasa nggak mungkin terjadi. Ini penumpangnya sangat besar sekali memang. Ini loh nggak lebih kok. Ini nggak lebih. Itu loh baru perempuannya yang suka. Bukan seperti kita dulu waktu pacaran. Dan pada umumnya zaman sekarang pacaran malah nggak lepas dari ini. Ya nggak usah munafik. Nggak usah munafik. Banyak lah 99% orang yang namanya berhubungan pacaran pasti nyampe ke sana. Wong enak kok. Suka sama suka. Tetapi ini beda. Ini yang suka ini adalah nggak ada perlakuan begini-begini itu nggak ada. Dia begini itu sama mantannya. Yang namanya GS itu. Wes sekarang adel, ayo tak takok karo sampean ning kene ana 400 wong. Biasa apa enggak pacaran begini? Jujur, ayo dari hati ke hati. Ora usah munafik. Piye? Jawab jujur. Biasa enggak? Biasa lah itu Gus. Oh, biasa. Aku ki lho ahli maksiat. Ya wis tahu ngono kuwi kok. Aku mbiyen tahu pacaran karo wong, ya ngono kuwi kok. Ya khilaf.